Nah akhirnya nih salah satu bab One Piece chapter 1090 itu sudah dirilis teman-teman. Thanks a lot for Erisu, Fujitora, Pupis dan juga Redon. Nah di insiden pengepungan ini benar-benar memasuki tahap klimaksnya. Seorang laksamana kuat angkatan laut telah melakukan penyerangan Admiral Kizaru. Ya dia kali itu menjadi highlight besarnya nih, laksamana kuat marinir. Apa yang terjadi pada One Piece chapter 1090 itu memang mendapati beberapa poin menarik di dalamnya. Bahkan yang tanpa kita duga itu adalah Luffy sendiri itu berteriak dengan lantang di hadapan seorang Gorosei melalui panggilan darurat. Ia berkata bahwa dia akan menjadi raja bajak laut generasi ini. Bukankah itu sebuah pernyataan besar nih? Yang dihadapinya adalah sosok Gorosei, orang yang tahu menahu bahwa buah iblis Luffy sendiri adalah sang dewa matahari. Bagaimana reaksi Gorosei sendiri menyikapi semua hal ini nih? Dan bagaimana pula langkah strategi Kizaru berikutnya untuk menggagalkan kaburnya kelompok Yonko Mugiwara itu? Oke, kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini. Ya nakama, DRT Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan ngebahas mengenai laksamana kuat angkatan laut Kizaru One Piece chapter 1090. Biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah penyergapan insiden final Egghead menemui titik terserunya nih. Bab 1 ini menjelaskan sebuah panel tentang seorang yang sangat kuat dari angkatan laut Laksamana Kizaru. Nah dalam spoilernya ini ada beberapa bagian panel yang menjelaskan sesuatu yang menarik. Nah di dalamnya ada beberapa kejutan-kejutan yang kita sendiri tak menyangkanya teman-teman. Pertama, Gorosei itu berbicara dengan Luffy. Informasi ini telah dikonfirmasi bahwa Gorosei J Garcia Saturus itu berbicara kepada Luffy melalui denden musinya. Di sana Luffy itu tengah memberitahukan bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Tentu semua orang tak kaget akan yang diteriakkan oleh Luffy. Namun yang menarik adalah Morgan sendiri itu nampaknya menyadap dan menguping pembicaraan mereka. Ini tentu akan sangat seru karena Morgan akan buat sebuah highlight berita fenomenal pastinya kan, karena Yonko Mugiwara itu telah melakukan ultimatum kepada pihak Gorosei yang sedang melakukan pengepungan terhadap kelompok bajak lautnya. Yang menarik sebenarnya Gorosei sendiri pasti memiliki kewaspadaan pula dengan Luffy. Pasalnya sejak dalam insiden chapter ke belakang mereka 5 bintang tertua itu sudah sangat merinding nih melihat kembalinya wujud sebenarnya dalam diri buah iblis Luffy. Gorosei sempat mengatakan seperti ini, buah karet itu pemerintahan dunia dari setiap zaman terus mencoba mendaur ulang, namun tetap saja tidak bisa mendapatkannya. Ini tak pernah terjadi sejak 800-an tahun lalu. Seolah-olah buah iblis itu melarikan diri dari kita. Hal seperti ini juga tidak mustahil karena ada tekad yang berada dalam buah iblis itu sendiri. Ditambah lagi buah iblis itu memiliki nama dewa. Nama lain dari buah iblis karet ini adalah buah iblis manusia hewan spesial monster ilusi berbentuk nikah. Tubuhnya memang memiliki sifat karet. Dia bisa bertarung sesuka hati, membawa senyuman untuk manusia. Prajurit pembebasan itu disebutkan juga sebagai dewa matahari nikah. Ini menarik kan bahwa Gorosei kala itu sempat mengatakan hal seperti ini. Nah sekarang J Garcia Saturus akhirnya siap bertemu dengan Luffy. Kedua, informasi soal Nico Robin. Sebelumnya Nico Robin yang telah mendapati banyak berita kejutan untuknya seperti informasi Jaguar di Saulo yang masih hidup itu, peninggalan Ohara yang selamat itu, hingga Saka menjelaskan banyak hal tentangnya. Keberadaannya tentu sangat diululukan nih di Elbaf sana. Dia sendiri berkemungkinan pula akan mewarisi segala catatan literasi yang tersimpan rapi peninggalan Ohara itu. Dan sekarang ini setelah kejadian Seraphim itu selesai dengan para orang-orang Mugiwara, Nico Robin itu sudah diperlihatkan bersama kelompok Luffy untuk bersiap meninggalkan pulau tersebut. Nah ke depan kami pikir segala informasi yang Robin dapatkan perihal kerajaan kuno akan sangat berguna untuk membuka rahasia-rahasia di dunia sendiri. Dan kisah Egghead akan sangat berpengaruh besar untuknya nih. Ketiga adalah soal gelembung raksasa. Di sini belum dijelaskan pasti seperti apa gelembung raksasa tersebut. Yang jelas dari informasi para Seraphim sendiri nampaknya tertutup oleh gelembung raksasa ini nih. Entah ini apakah Vega Bang yang menciptakan untuk mengalihkan Seraphim dari mereka, atau sesuatu yang muncul tiba-tiba di Egghead sana. Keempat, Seraphim Boa. Tahu kan bahwa di antara para bajak laut, buah Hancock sendiri itu paling menggilai Luffy dan juga jatuh cinta dengannya. Nah ini menarik teman-teman, karena tak buah asli maupun Seraphim keduanya itu juga sama-sama jatuh cinta dengan Luffy loh. Nah kok bisa ya seperti itu? Informasi ini mengatakan bahwa Snake itu telah jatuh cinta dengan Luffy, dan itulah mengapa dia itu membatalkan petrifikasi serangan kepada Franky.
Apakah sebelumnya Seraphim Boa itu mencoba menyerang Franky juga ya? Ini tentu menarik kan teman-teman, karena sebelumnya kita sudah diperlihatkan bahwa Seraphim Boa itu kekuatannya juga mirip sekali dengan buah Hancock yang asli. Sepertinya Vegapunk itu membuat Seraphim tak hanya soal kekuatan yang dibuat serupa dengan aslinya nih teman-teman, tetapi kepribadian karakternya juga sangat mirip. Dan ini contohnya adalah Seraphim Snake buah Hancock. Kelima, aksi Vegapunk Yok. Ya, sebelumnya Yok itu ditawan oleh para orang-orang Mugiwara ini dan sisa-sisa Vegapunk yang lain. Yok ini sepertinya memiliki ancaman yang bisa diandalkan nih. Ada informasi di sini yang mengatakan bahwa Yok itu menempatkan password di sebuah pulau itu. Jadi tak akan ada satupun yang bisa lari dari sana. Nah, jika benar seperti itu maka urusannya bisa cukup rumit nih. Lantaran di luar pun juga sudah ditunggu para pihak marinir dan juga angkatan laut. Kita sendiri jujur nih makin penasaran pula akhir plot twist seperti apa yang akan dialami oleh Vegapunk Yok itu sendiri. Nah, berikutnya keenam adalah orang dengan haki kuat itu datang. Ya nakama, inilah yang kita tunggu dalam sengitnya battle yang kian mencapai puncaknya ini. Di akhir bab ini dijelaskan Luffy itu memperlihatkan melalui haki pengamatan itu dia sadar, lalu mengatakan bahwa seseorang yang sangat kuat telah tiba dan mendekat serta menunggu di luar sana. Orang yang dimaksud Luffy ini telah dikonfirmasi itu adalah Admiral Kizaru. Wah, ini akan benar-benar sengit sih. Kizaru sendiri memang sebenarnya paling menakutkan di final egghead sendiri. Dia sekarang salah melakukan pergerakan dan keberadaannya sudah disadari oleh Luffy. Jika kita ingat pula sebelum insiden keduanya di egghead itu, faktanya baik Kizaru dan juga Mugiwara Luffy itu telah lebih dulu berjumpa di Sabaody Archipelago. Di sana di pulau terakhir Paradise di dekat Redland, dan di sanalah pula terdapat insiden saat Kizaru datang dan mengobrak-abrik barisan supernova. Yang menarik teman-teman, karena Kizaru kelompok Mugiwara itu bubar di saat itu, semuanya dihempaskan oleh Kizaru. Luffy, Zoro, Sanji benar-benar tak berdaya menghadapi monyet kuning Kizaru. Nah, angkatan laut itu nih menunjukkan kelasnya di hadapan para bajak laut generasi baru. Hingga karena itulah terjadi momen latihan selama 2 tahun yang membuat perkembangan karakter-karakternya. Tapi sekarang ini dijauh serupa memungkinkan terjadi lagi karena Kizaru bersama para pasukannya datang lagi menemui kru Mugiwara, dan tentunya kali ini dengan situasi berbeda dan dampak yang dihasilkan akan lebih besar. Luffy sudah menjadi kaisar dunia baru dengan nilai bounty 3 miliar berries, serta dirinya berhubungan dengan ilmuwan yang berbahaya hingga kini Dr. Vegapunk. Nah, menyikapi itu tentu Kizaru tak membawa pasukan lama seperti yang ia lakukan dalam Sabaody Archipelago kan. Kizaru benar-benar serius kali ini. Dan hasilnya adalah sebuah pengepungan yang ia lakukan pada egghead dan agar kelompok Mugiwara tak kabur dari sana. Dia membawa 100 kapal perang, 30.000 pasukan tempur, 9 wakil admiral serta Gorosei yang ikut turun tangan. Sanjay Garcia Saturnus. Nah, sebagai permulaan di sana teman-teman, Kizaru dengan sangat mudahnya menghancurkan pasukan robot laut yang dimiliki Vegapunk dengan sekali serangan. Dan yang menarik pula dari pertemuan kedua Luffy serta Kizaru itu adalah kemampuan mereka saat ini. Tahu kan, Luffy sudah masuk etap fenomenalnya gear kelima Awakening Buaya Iblis Hitomi Nika itu, sementara Kizaru harusnya nih juga sudah banyak berkembang dan masuk etap Awakening karena rekannya Akainu dan Kuzan juga telah melakukannya sejak pertempuran Panghazard. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh kelompok Mugiwara itu nanti? Nah, ini pun juga pasti segera akan disadari oleh Dr. Vegapunk nih, seseorang yang di masa lalunya juga pernah berhubungan dengan Borsalino Kizaru. Bahkan dalam flashback chapter sebelumnya sudah dikatakan bahwa ada hubungan antara Kizaru, Vegapunk dan juga Sentomaru. Kala itu ketika mereka awal mula mengembangkan Pacifista nih, dan itu semuanya juga diambil dan bersumber dari referensi laser Kizaru. Hingga sejauh ini belum pernah lagi pertempuran baru yang terjadi untuk Kizaru sendiri. Setelah insiden yang ia ingin pergi ke Wano kala itu gagal, sekarang kejadiannya bakalan berbeda. Karena Kizaru sendiri keberaniannya sekarang berpotensi melakukan bentrok dengan para orang-orang Mugiwara. Ini menarik sih jika nanti Nika monyet putih itu bangkit menghadapi Kizaru yang notabene juga bersumber dengan referensi monyet kuning itu dalam legendanya. Next akan kita bahas tentang semua hal itu. Gimana, sepakat gak? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai One Piece chapter 1090, Laksamana Kizaru, dan juga insiden selanjutnya penyergapan kaburnya Mugiwara Pirates. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.